Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, makin seru. Musim mau berakhir, hanya tinggal 2 pertandingan di Liga Inggris, tinggal 1 pertandingan lagi. Dan ini benar-benar menarik, semakin tegang sahabat Bob. Apalagi kalau kita berbicara di Inggris, tadi pagi bagaimana Manchester City memenangkan pertandingan melawan Hotspur dan menjadi 2-0. Artinya kemenangan Arsenal melawan MU kemarin tidak berarti sama sekali karena sekarang Manchester City memuncaki klasemen Liga Inggris. Jadi mereka hari Minggu akan menutup musim ini di pertandingan ke-38. Artinya kalau Manchester City menang, juara Liga Premier kembali diambil oleh City. Nah, gimana sahabat Bob? Ini kita melihat sedikit ke Inggris. Kalau gua berharap Arsenal menang di pertandingan terakhir dan Manchester City kalah. Jadi yang menang adalah Arsenal. Walaupun gua senang dengan gaya permainannya Manchester City, tetapi kalau Arsenal yang memenangkan, ini akan begitu seru sahabat Bob. Itu sedikit dari Inggris dan kita juga akan menyinggung bahwa dipastikan bahwa di Liga Inggris, Aston Villa, Liverpool, si Manchester City dan Arsenal sudah lolos ke Liga Champion dan Hotspur lolos ke Liga Eropa dan dipastikan MU juga tidak akan lolos ke Liga Champion dan Liga Eropa. Karena berat ya sahabat Bob, jadi bagaimanapun kalau MU musim depan tidak bermain di Liga Champion atau di Liga Eropa, artinya banyak sekali pemain-pemain mereka yang akan cabut. Varane itu juga kontraknya akan habis, Wan-Bissaka juga akan habis, dan yang jelas adalah ternyata Inter juga tertarik dengan Bruno Fernandes. Ini kaptennya MU yang dulu pernah bermain di Udinese, di Sampdoria. Tapi kalau gue sih biasa-biasa aja ngelihat pemain ini. Usianya juga 30 tahun, pasti gajinya juga nggak sedikit. Nah, lebih baik ya, kalau memang Inter mengincar Bruno Fernandes, apakah kita perlu seorang Fernandes? Lebih baik kita mengambil pemain yang free transfer. Seperti siapa? Rabiot. Rabiot ini juga Opa juga lagi mengerjakan operasi senyapnya Opa. Akankah Rabiot bisa didatangkan atau Bruno Fernandes harus mengeluarkan uang? Karena pemain-pemain MU disayangkan sekali ya, apalagi kalau kita lihat mantan pemain Inter, Onana begitu bagus penampilannya di MU, tetapi karena timnya back di depan, baik lini tengah, baik tidak seperti yang diharapkan. Jadi Onana penampilan terbaiknya juga tidak bisa terlihat karena secara tim mereka kacau balau. Itulah buat Liga Inggris. Kalau gue gimana sahabat Bob, mau datangin si Bruno Fernandes atau Rabiot? Tapi kita akan lihat siapa yang bisa didatangkan Inter. Apalagi ini udah aura-auranya bursa transfer, jadi akan banyak sekali gosip-gosip yang akan datang ke kita. Nah, sedikit kita berbicara tentang Gudmundsson. Gudmundsson sekarang ternyata Napoli juga sangat serius. Ya, kita tahu ada Napoli, ada Juventus yang benar-benar pengen menyalip Inter. Nah, sekarang Napoli juga sudah menyiapkan uang, mungkin ada tambahan pemain, begitu juga Juventus menawarkan pemain. Nah, Inter sementara kita udah tahu bagaimana Gudmundsson ini menyatakan iya terhadap Inter, menunggu Inter. Kita lihat. Nah, berita baik buat kita adalah kemarin kan kita ada berbicara Carboni yang dijual. Ternyata sahabat Bob ada berita baiknya. Si Gilardino ternyata sangat mengagumi yang namanya Satriano. Satriano yang sekarang bermain di Brest dan ini juga udah masuk ke zona Liga Champion dan mereka tidak punya kewajiban untuk membeli si Satriano. Jadi kalau Satriano bisa didatangkan oleh Genoa, ini akan menjadi kartu as buat Inter. Walaupun Inter juga pasti akan menjual Carboni kemungkinan ya. Karena memang harganya 20-30 juta. Artinya Inter tidak perlu menjual Thuram seperti yang di video gue sebelumnya. Bahwa kalau ada yang menebus 85 juta dan Thuram mengatakan iya, kita akan kehilangan Marcus Thuram, sahabat Bob. Jadi menurut gua, ya nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihat. Kalau gua memang senang dengan Gudmundsson. Satu lagi, Inzaghi meminta prioritas penyerang adalah Gudmundsson. Ya, apakah Inter bisa mendatangkan Gudmundsson? Kita akan menunggu. Karena ini pasti akan bermacam-macam nih beritanya, sahabat Bob. Jadi tadi gua baca kemungkinan
Satriano bisa dijadikan bahan barter, dikasih Satriano, Inter pinjam, nanti baru bayar belakangan. Kan seperti itu pola yang diharapkan Inter, apalagi Genoa juga kayaknya sepakat dengan itu. Jadi kita lihatlah seperti apa. Nah, sahabat Bob, berita gembira juga buat kita, siapa namanya yang baru promosi Como ternyata tertarik kepada Korea. Ya semoga aja Korea balik ke Serie A, dia bisa masuk ke Como. Ya mau dijual berapa, Inter pasti ya pengen melepas pemain seperti ini, karena ya disayangkan dia begitu bagus di Liga Spanyol dulu di Sevilla, terus bermain di Lazio bagus, tetapi di Inter tidak bisa menunjukkan kemampuannya, cedera, dipinjemin lagi ke Liga Prancis, nggak bisa juga. Tapi Como bermimpi untuk mendatangkan Korea. Ya semoga aja, selain Korea, alternatif Como itu adalah mantan striker Inter, Icardi. Nah, kita berharap semoga aja si Korea yang datang ke sana. Jadi kita bebas dan lebih tenang loh, gitu loh sahabat Bob ya. Kita tunggu sahabat Bob. Nah, ternyata Inter juga punya alternatif untuk penyerang. Ini adalah Victor Roque ya. Ini pemain Barcelona, masih berusia 19 tahun. Ternyata dulu diambil di klubnya si Bento ya. Dan waktu itu Barcelona investasinya nggak sedikit, 60 juta. Nah, ternyata si Sakpi waktu itu menyatakan bahwa dia akhir musim akan pergi di Barcelona, dan ternyata itu dibatalkan. Berarti Victor Roque ini tidak akan terpakai oleh si Barcelona. Jadi Barcelona dan perwakilan dari Victor Roque ini juga menawarkan ke Inter, apakah Inter mau meminjam ya. Apalagi Barcelona terbuka untuk meminjam, bahkan di akhir musim akan dijual gitu loh. Nah, ini juga pemain bagus, masih muda, dan di musim ini dia tidak terlalu banyak bermain di bawah naungannya si Sakfi gitu loh. Tapi kalau ini Inter bisa meminjam, bagus. Tapi tetap prioritas Inter adalah mendatangkan Gudmundsson yang sudah terbukti kemampuannya di Serie A dan juga sangat bagus. Karena memang Inter butuh pemain seperti ini. Nah, Inter musim ini telah mencapai di Serie A itu 86 gol. Nah, sebenarnya kemarin waktu melawan Frosinone dengan Inter, Arna Taufik mencetak gol itu adalah pencetak gol ke-83 gol ya di musim ini. Dan itu ternyata sudah 50 tahun sahabat Bob Inter mencetak gol 83 itu. Nah, sekarang udah 86. Ini luar biasa. Semoga di musim depan semua pemain bisa mencetak gol, dan kita berharap nanti melawan Lazio Papar bisa mencetak gol, Klaassen bisa mencetak gol, Sensi mencetak gol, itu benar-benar luar biasa. Kita lihat aja nanti bagaimana. Nah, ini sedikit Simone Inzaghi juga diwawancara. Saya berharap dan saya percaya perpanjangan kontrak saya di Inter Milan segera akan hadir. Saya segera akan mengumumkan perpanjang kontrak, jadi ini udah positif. Kita tinggal menunggu ya. Kemungkinan hari seperti di video gue sebelumnya, Jumat akan ada pengumuman PIMCO dengan Suning, bagaimana membayarkan utang ke Oktri, dan bagaimana nanti perpanjangan kontrak si Inzaghi. Saya telah menemukan lingkungan yang sempurna untuk bekerja. Hasil yang kami capai tidak terjadi secara acak. Hal ini merupakan hasil profesional seluruh organisasi. Dan tentu sekelompok pemain solid yang kami ciptakan. Mengenai tahun depan, Inzaghi mengatakan bahwa kami harus menjadi Inter yang lebih kuat. Kami harus menambahkan tujuan kami dan setiap musim. Memikirkan kemenangan 6 trofi dan final Liga Champion sepertinya tidak terpikirkan ketika waktu saya datang ke Inter. Ya, semoga Inzaghi benar-benar segera perpanjang kontrak dan tetap memberikan yang terbaik buat Inter. Kita berharap dia sampai 2027 plus sampai 2028. Kita tunggu, semoga dia bisa menjadi legenda juga di Inter. Saya tahu bahwa saya datang ke klub yang kuat. Saya memikirkan Marotta, Opa Marotta, Ausilio, dan Bacin, bahwa saya tahu bahwa mereka menghadapi kesulitan, mereka membangun tim yang kompetitif. Semoga ya Inzaghi segera perpanjang kontrak, ini yang kita harapkan. Dan bagaimana Inzaghi tetap bisa mempertahankan Inter yang seperti ini, bahkan lebih bertumbuh di musim depan. Klub-klub dapat menghindari kemunduran 2 langkah lagi memperpanjang kontrak Simone Inzaghi. Ya, jadi artinya Inzaghi benar-benar bisa membangun tim ini. Jadi beres urusan Suning dengan Oktri. Nah, benar-benar Inzaghi diberi kesempatan dan peluang untuk membuat Inter terus berprestasi. Inzaghi tetap menjabat, Inter masih bisa melanjutkan musim bersejarah mereka mengingat beberapa jauh keunggulan pria 48 tahun.
Terus dia bilang tidak diragukan lagi sepak bola Inter musim ini adalah yang paling avant-garde di Italia. Dan jika Inzaghi tetap bertahan, Nerazzurri bisa mulai memberi peluang lebih besar bagi mereka dalam Serie A lainnya. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob perpanjang kontraknya Inzaghi. Dan ini sedikit dari pemain muda Inter Pio Esposito. Sulit dilihat bertahan di Inter Milan musim panas ini ya. Dia akhirnya bisa mempertahankan Spezia tetap di Serie B, tidak jadi degradasi ke Serie C. Jadi dia berterima kasih dia dimiliki oleh Inter. Tetapi ya melihat peluang dia di Inter dia tidak mungkin karena banyak pesaing ya. Pio Esposito ini juga salah satu yang bisa dijual Inter untuk mendapatkan dana transfer net zero ya. Terus juga selain Simone Inzaghi, Filippo Inzaghi juga memuji adiknya. Dia datang ke Inter, Lukaku dijual, Hakimi dijual, terus kemarin dijual Onana, si Brozovic, Perisic pergi secara free, si Skriniar pergi secara free. Tetapi tak disangka Inter bisa mencapai level ini setelah penjualan. Hebat nggak? Nggak ada yang menyangka bahwa Inzaghi bisa memoles 12 pemain keluar, 12 pemain masuk. Tetapi dia bisa membuat dan mendapatkan 6 trofi dan 1 final Liga Champions selama 3 musim. Ini luar biasa. Kakaknya sendiri tidak menyangka bahwa benar-benar Inzaghi seorang yang luar biasa dan memang layak untuk dia dapatkan gelar Serie A. Terus juga si GPS Man masih lapar memenangkan trofi. Dia bilang, tentang bekerja dengan Simone Inzaghi. Memang benar saya telah bekerja dengan banyak pelatih. Masing-masing dari mereka memiliki filosofi sendiri. Memang benar adalah Scudetto pertama bagi saya dan Simone Inzaghi. Ini merupakan hal yang positif karena kami memenangkan Supercoppa Italiana dan Coppa Italia dan gelar Serie A berbeda-beda. Nah, ini merupakan ketika tim menang berarti semua orang telah melakukan tugas dengan baik. Terlepas dari kenyataan bahwa Inzaghi sangat dekat untuk memenangkan Scudetto pada musim pertamanya. Tapi semua orang ingat bagaimana Inter kalah musim lalu, kata dia. Terus juga kalau waktu tereliminasi melawan Atletico Madrid itu adalah kesalahan kita sendiri, pemain sendiri merasa agak enteng lah, dia bilang begitu. Tapi sudah, yang jelas Mkhitaryan masih akan ada di Inter sampai 2026 di usia 37 tahun. Dan kita harap dia terus memberikan kontribusi. Sahabat Bob, untuk pertandingan Inter melawan Lazio, tiket 75.000 sudah habis. Dan sementara yang memesan adalah 210.000. Ini akan berkumpul ya. 3 San Siro dalam bentrokan. Jadi semua ini, waduh, auranya luar biasa sahabat Bob. Kita akan melihat pertandingan Lazio dijamu oleh Inter. Semoga ini menang dan benar-benar ini akan mengangkat piala. Dan kebayang kemarin 350.000 ya waktu di derby di luar lapangan dan di dalam lapangan sekarang ada 210.000 dan ini adalah penjualan tiket terbaik buat Inter. Memang udah habis ya. Nah, sahabat Bob, ini kita berbicara dengan Sugawara ya. Kalau memang Dumfries memang diminati oleh Aston Villa yang sudah lolos ke Liga Champions ya kemungkinan bisa aja Dumfries ke sana. Inter mungkin akan melepas sekitar 20 sampai 25 juta. Karena memang kontraknya bisa 1 tahun. Dan ini Inter bisa mendatangkan Sugawara ini, tapi dia pemain non-Uni Eropa. Nah sekarang aturan di Italia hanya 2 pemain non-Uni Eropa yang bisa didaftarkan. Pertama Taremi, nah kalau Sugawara masuk, ya ini berarti slot untuk non-UE ini akan udah habis. Nah, kalau Bento masuk nggak masalah karena dia punya paspor Itali, jadi aman. Nah, Sugawara ini diproyeksi untuk menggantikan Dumfries. Ya, semoga aja kalau memang Dumfries akhirnya pergi, mau nggak mau Inter tetap harus mencari yang namanya pengganti Inter. Hadiah dari Di Marco kepada Christian Di Martino, polisi yang ditikam waktu di Milan. Jadi banyak sekali perhatian-perhatian. Ternyata ini masih bersaudara ya dengan si Di Marco. Jadi ya berharap pemain-pemain Inter juga loyalitas dan empati terhadap fans itu luar biasa. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana perkembangan bursa transfer. Yang jelas kemarin pelatih Atletico Paranense ya, akui target Inter si Bento mungkin akan segera pergi. Dia bilang begini mengenai masalah Bento. Itulah yang dicari pemain itu sendiri, kata dia. Bermain di Liga Eropa, mendapatkan lebih banyak uang, dan bermain di salah satu top Liga Eropa. Jadi dia tidak bisa menahan si Bento sudah minta dijual dan kemungkinan memang dia akan ke Inter. Tinggal Inter
bagaimana membayarkan ke Paranaense klubnya si Bento. Kita tunggu aja, apalagi pelatihnya udah menyatakan dia memang pengen pergi dan minta dijual. Ini agennya GPS Man ya. Mkhitaryan gairah, bukan uang. Terpuruk di Inter, dia tidak berpikir untuk pensiun. Jadi memang ini berbeda sekali, dia banyak sekali mengageni pemain-pemain bola, tetapi dia tidak berpikir tentang uang Mkhitaryan. Dia berbicara tentang gairah sepak bola dan kita udah melihat dia berlari, dia seperti pemain usia 20 tahun dan dia tidak pernah berbicara pensiun dan dia selalu kemungkinan dia akan menghabiskan sampai usia 37 tahun di Inter. Kata si Pimenta, agennya si Mkhitaryan ya. Jadi sahabat Bob, kita tunggu aja berita-berita baiknya nanti hari Minggu jam 23 Indonesia, waktu Indonesia Barat, Inter akan menjamu Lazio, itu serentak pemain dan semua juga kita akan live reaction, kita akan merayakan Scudetto dan jangan lupa sahabat Bob join di WA di WA Bung Bob, di sana kita akan berbagi jersey, berbagi giveaway buat sahabat Bob yang sudah mendukung channel Bung Bob ya. Sahabat Bob tetap membumi, tetap ya. Ini ada salah satu kemarin kalau sahabat Bob melihat bagaimana perayaan Scudetto di Shanghai dan itu ada salah satu slide ya, itu ada 6 kali Inter memenangkan derby dan bahkan kalau ada yang sahabat Bob yang mau memesan baju seragam Inter, tetapi di situ ada 6 kali kemenangan Inter, ada 3-0, 5-1 waktu membantai Milan sahabat Bob. Jadi tetap membumi ya, tetap rendah hati, berjuang bersama, menderita bersama karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.